Shalom, apa kabar semuanya? Saya berdoa, saya berharap semuanya dalam keadaan mengalami anugerah, mengalami kebaikan, mengalami pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius, pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan yang ke-10 kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa bukan dengan perbuatan baik kita, upaya kita, kekuatan manusia dan fasilitas apapun kita diselamatkan, mengalami karya keselamatan, bahkan dipanggil dalam panggilan Tuhan yang kudus. Tuhan berkata bahwa Bapa telah merancangkan dari awal di dalam Yesus Kristus Tuhan agar kita dibebaskan dari setiap belenggu, dari setiap ikatan, dari setiap kehidupan yang terpenjara, dari setiap kehidupan yang diperbudak oleh dosa, oleh setan, oleh iblis, oleh Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan. Tuhan Yesus luar biasa. Dia juga bukan sekedar membebaskan kita, melepaskan kita dari ikatan dan belenggu-belenggu dari setiap perbudakan yang ada. Tapi firman Tuhan juga berkata, Bapa di surga menganugerahkan Yesus Kristus supaya kita pun mengalami panggilan Tuhan yang kudus. Ternyata hidup kita sudah jauh-jauh hari kalau kita melihat dari ayat yang ke-9. Bahkan sebelum awal zaman dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelum dunia dibentuk, saudara dan saya, kita itu sudah dipikirkan oleh Tuhan. Ada di hati Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan luar biasa. Bahwa engkau telah ditentukan untuk diselamatkan. Bahwa hidupmu sudah ditentukan, dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tapi Tuhan mengingatkan di ayat 9 bahwa itu bukan perbuatan baik kita, bukan upaya kita, bukan kekuatan agama, bukan kekuatan manusia, bukan kebergantungan kepada sistem, bahkan upaya-upaya duniawi, bukan. Sama sekali Tuhan anugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hidup yang diselamatkan, hidup yang mengerjakan kehendak Tuhan dalam panggilan yang kudus, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 berkata bahwa luar biasa. Itu dibuktikan waktu Tuhan Yesus dinyatakan di hidupnya kita. Kita mempercayainya, kita menerimanya sebagai satu-satunya juru selamat Tuhan, Raja atas kehidupannya kita, satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup atas kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan dari maut. Kita diberikan hidup yang kekal. Kita tidak mengalami kebinasaan. Ini berbicara apa? Bahwa sebelumnya kita itu terpisah dari Tuhan. Sebelumnya kita itu diambang kebinasaan dan diambang api neraka. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan dirinya bagi kita semuanya, khususnya yang mendengar akan video ini, bahwa Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk kita tidak dibinasakan, untuk kita mengalami hidup yang kekal, untuk kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan anugerahkan supaya kita kembali punya hubungan dengan Tuhan, tidak lagi terpisah, kembali dari yang jauh menjadi dekat, sampai akhirnya bukan cuma hubungan, secara tempat juga. Suatu saat ini pengharapannya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sekedar dengan iman dan pengharapan, tapi muka dengan muka. Tapi dimulai dengan bahwa Bapa di surga, Tuhan merancangkan ini semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagi saya dan bagi saudara semuanya, hanya di dalam Tuhan Yesus. Jangan andalkan yang lain. Fokus hidupmu kepada Yesus. Fokus kepada pribadinya, kepada kehendaknya, fokus kepada karya salibnya, fokus kepada kuasa salibnya, fokus kepada kuasa kebangkitannya, fokus pada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, fokus kepada kerajaannya, fokus kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya jalan kita diselamatkan. Dialah satu-satunya jalan di mana kita bisa hidup dalam panggilannya yang kudus selama ada di muka bumi ini. Mengerjakan tugas-tugas ilahi yang sebelumnya Tuhan telah persiapkan untuk kita ada di dalamnya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 ini luar biasa. Lewat Injil, yaitu berita kabar baik tentang pribadi Yesus Kristus, kita mengalami keselamatan,
panggilan, tidak mengalami kebinasaan tapi hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus.